Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi di sini terdapat 10 pilar demokrasi. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua dengan kecerdasan, yang ketiga itu demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat demokrasi dengan rule of law, yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, yang keenam yaitu dengan hak asasi manusia, yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan yaitu dengan otonomi daerah, yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran, yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Pengertian demokrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang seluruhnya rakyat memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos atau kretin yang berarti pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi di sinilah pemerintahan yang seluruhnya rakyatnya memiliki kesetaraan. Jadi tidak dibanding-bandingkan dan mempunyai hak atau keputusan yang dapat mempengaruhi keputusan seluruh warga negara. Jadi setiap orang mempunyai hak asasi manusia dan mempunyai kehidupan warga negara masing-masing. Terus demokrasi yang pertama yaitu demokrasi ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi ketuhanan yang Maha Esa yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berarti seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan. Rakyat Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang kedua yaitu yang demokrasi dengan kecerdasan. Yang mana di sini demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jadi demokrasi atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat secara prinsip. Rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Untuk yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law di sini mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua yaitu kekuasaan negara memberikan keadilan sosial hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau tidak. Hak kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan. Yang kelima itu demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati hak tersebut, akan tetapi lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia. Untuk yang ketujuh yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia, yang mana demokrasi ini adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya untuk menghormati hak asasi manusia tersebut, akan tetapi lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia. Untuk yang ke-8 yaitu otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah yaitu merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif.
di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Untuk yang ke-9 yaitu demokrasi dengan kemakmuran, yang mana demokrasi ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh setiap manusia dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi demokrasi dengan kemakmuran ini agar setiap rakyat atau setiap manusia mendapatkan hak asasi untuk menjalankan kemakmuran di rakyat Indonesia. Untuk yang ke-10 yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial, yang mana demokrasi ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial dari berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang diberi keistimewaan hak-hak khusus. Jadi yang demokrasi yang berkeadilan sosial ini yang mana masyarakat itu dijadikan untuk berkeadilan sosial. Jadi tidak ada yang berkehendak atau berkelompok masing-masing atau mempunyai golongan atau berindividu atau mempunyai keistimewaan hak-hak khusus dari yang lainnya, yang mana menghendaki diberlakukannya merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari hukum yang seadil-adilnya. Jadi yang nomor 10 itu adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Mungkin dicukupkan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.